keluarga itu seperti apa sih Kak? Ya pokoknya kalau seseorang sudah menyatakan orang lain atau pasangannya atau mantan pasangannya atau siapapun itu melakukan dugaan perselingkuhan, berarti orang tersebut sudah mempunyai bukti-bukti valid. Bukti-bukti validnya itu bisa berupa CCTV, video, bukti yang benar-benar melihat secara langsung orang tersebut sedang melakukan hubungan suami istri gitu kan. Kalau misalnya dia udah ngomong selingkuh atau perzinahan ya. Dan kalau misalnya memang udah punya bukti, yang harus dilakukan adalah melaporkan dugaan perselingkuhan atau perzinahan kalau memang dia punya buktinya. Tapi kalau memang buktinya hanya sebatas kayak membeli kasur dan lain sebagainya, menurut saya itu masih debatable ya, masih bisa diperdebatkan. Dan kalau orang yang diomonginnya merasa tidak terima ya dia bisa membuat laporan pencemaran nama baik seperti itu kalau dalam sisi hukum. Oke, kalau dari apa yang dijabarkan, apa yang dirasakan di podcast tersebut, itu kan berdasarkan apa yang mungkin dia rasakan atau dia alami. Bisa nggak gitu? Ada celah di mana memang ketika tidak benar itu bisa Ruben berhak untuk mempidanakan secara hukum. Ya, untuk mempidanakan seseorang itu kan hak setiap warga negara, boleh gitu, siapapun boleh melapor. Yang penting selama memang orang itu mempunyai bukti-bukti dan orang itu bisa mempertanggungjawabkan kata-katanya. Karena ketika kita ngomong di ruang publik, ketika kita ngomong di media massa, apapun statement itu harus kita pertanggungjawabkan, harus bisa dibuktikan kebenarannya. Kalau misalnya tidak punya bukti, berarti itu akan rentan untuk kita dilaporkan balik oleh orang lain yang kita omongin di dalam ruang publik tersebut. Karena udah di media massa berarti udah banyak dikonsumsi oleh halayak ramai. Seperti itu. Oke, mungkin Kare melihat kisruh dari Ruben dan Sarweda sendiri, artinya secara segi hukum apakah nantinya Ruben bisa mendapatkan hak asuh anak sendiri, mengingat kita tahu Ruben lagi gencar-gencar ini mau sedikit-sedikit mengeluarkan bukti bahwa apa yang dituduhkan Sarweda ini tidaklah sesuai kenyataan yang ada. Oke. Dalam seseorang melakukan gugatan hak asuh anak, itu kan yang nanti akan diperlihatkan kan tuh bukti-bukti, sehingga nanti hakim akan memutuskan siapa yang layak untuk memberikan atau diberikan hak asuhnya selama anak itu sampai dengan usia 17 tahun. Nah, itulah tugasnya nanti pihak penggugat ya, dalam hal ini kan gugatan perdata hak asuh anak, yang harus memberikan bukti-bukti yang dilampirkan dalam sidang. Apa sih gitu loh, bukti-bukti apa sih yang dipunya sehingga dia layak untuk memegang hak asuh anak daripada ibunya. Nah, kemudian si tergugatnya, si pihak ibunya tersebut juga nanti di pembuktian, di mediasi juga atau di pembuktian juga tetap harus menunjukkan kalau ibunya itu misalnya dalam keadaan sehat, terus tidak sakit, tidak dalam keadaan tidak normal ya. Kalau misalnya tidak normal kan berarti tidak layak. Jadi seseorang layak itu kan dilihat dari segi kesehatannya. Misalnya dia sehat, normal, layak, berarti dia layak. Terus dari banyak faktor seperti itu. Ya nanti hakim yang akan memutuskan kira-kira siapa yang akan layak mendapatkan hak asuh anak. Dan satu lagi, jejak digital juga mungkin itu akan menjadi bukti gitu kan. Karena kan selama ini kan banyak beredar di media sosial, di TikTok itu kan jejak digital yang sudah dilakukan hal-hal oleh tergugat maupun penggugat. Nah, itu akan dijadikan bukti. Apa saja yang dilakukan oleh penggugat, apa saja yang dilakukan oleh tergugat, bukti jejak digital itu tidak bisa dipungkiri. Gitu. Itu akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menentukan akhirnya hak asuh akan jatuh ke tangan siapa. Kali ini kan udah satu Indonesia Raya kan udah menjadi tontonan Masyarakat banyak luas gitu. Eloknya itu kalau kita kan saling berbalas pantun lah istilahnya, pihak sana pihak sini ya, secara kuasa hukumnya saling
memberikan pembuktian satu sama lain. Sebagai praktisi hukum, semestinya seperti apa sih di dua belah pihak? Semua punya hak yang sama, boleh dari pihak si ayah boleh melakukan gugatan hak asuh, boleh gitu. Dari misalnya dari si pihak ibu, kalau misalnya belum punya harta gonogini ini juga bisa mengajukan gugatan harta gonogini ini. Semuanya bisa ditempuh gitu, jalur mana yang bisa ditempuh, mereka punya hak masing-masing gitu. Jadi kalau dibilang ya sebenarnya damai lebih indah gitu ya, kesepakatan berdamai, karena walau bagaimanapun kan dilihat oleh anak-anak gitu ya, mereka juga nanti akan dewasa, jejak digital itu juga nggak akan hilang gitu. Ada baiknya ya cooling down dua-duanya gitu, tidak muncul terus di permukaan sehingga jadi panas gitu ya. Lebih baik ya mendingan pilih pengacara yang bagus, yang baik, yang bisa untuk menyelesaikan itu semua. Kali ini kan awalnya kan kasus ini naik itu kan gara-gara video viral Sarwenda saat live. Awal mulanya ya. Awal mula ini mencuat dan ramai ini kan video itu menurut kalian Sarwenda ini akan berat nggak sih nantinya untuk menggunakan soal anak karena video itu memberatkan nggak sih kalian? Mungkin itu akan menjadi opini ya, maksudnya point of view dari masyarakat gitu kan. Tapi balik lagi, karena hakim itu kan dalam memutuskan perkara itu tergantung kepada pembuktian, yang kedua tergantung kepada hati nurani hakim sendiri. Jadi kalau dari pembuktiannya sudah cukup, dari hati nuraninya, tinggal nanti dari hati nurani, karena hakim boleh memutuskan berdasarkan pembuktian dan hati nurani. Kira-kira nanti lebih condong kemana? Hakim itu kan wakilnya Tuhan ya, harus adil gitu. Yang rasa menurut dia adil, dia akan tentukan itu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saran saya sih, ya namanya kalau kita sering live, kalau live itu kan nggak bisa diedit ya, nggak bisa diedit, nggak bisa diulang, nggak bisa apa. Jadi hati-hati sekali dalam siapapun gitu yang sedang melakukan live streaming atau di TikTok atau di sosial media manapun, karena sedikit aja celah itu akan menjadi bahan bulian, bahan gunjingan atau bahan laporan polisi juga. Oke. Kan ada juga yang baru-baru ini muncul dari statement Sarwenda, ada debt collector yang datang untuk pinjol. Nah, tapi banyak akhirnya akun-akun sosial media yang sudah membuktikan bahwa pinjol atas nama Ruben Onsu itu tidak ada. Gimana sih dari sisi hukumnya? Dari sisi hukumnya sebenarnya tinggal dibuktikan aja, tapi lebih kepada dari sisi adab dan secara publiknya aja ya gitu kan, karena walau bagaimanapun ibaratnya seseorang tersebut yang udah nggak pernah bersama itu kan pernah menjalin sebuah keluarga gitu ya. Apakah pantas gitu kan harus berbicara seperti itu kan? Di satu sisi dia mengatakan bahwa harus jejak digital gitu kan, nggak boleh takut anak-anak lah ya. Tapi kan kalau misalnya seorang ibu juga mengatakan hal yang buruk terhadap si ayah, itu kan juga jadi kembali lagi jejak digital lagi, mental anak lagi gitu. Jadi kalau misalnya salah satu nggak ada yang berhenti, akan terus seperti itu, akan terus memicu percikan-percikan itu. Karena kemarin dari viral yang masalah 200 juta, kemudian lagi ada viral lagi apa lagi sih? Tiket Blackpink. yang tiket Blackpink. Nah, kalau tiket Blackpink itu juga wah, baik banget ya. Udah dibeliin tiket Blackpink. Tiket Blackpink itu susah loh nyarinya dan harganya mahal banget gitu kan. Kalau kita udah beli terus kita mau minta di row yang sama itu susah gitu. Belum tentu bisa. Tapi hebat udah dapat tiket Blackpink itu kan. Kalau wall tiket itu susah banget ya, karena kan banyak juga teman-temanku yang pecinta K-pop gitu kan. Jadi kita sangat salut gitu bisa dapat tiket semahal dan semewah itu. Dan kalau misalnya tugas seorang ayah kan sebenarnya menafkahi itu makannya,
sekolahnya, sandang, pangan, papan, tempat tinggal, dan kalau dia sakit, misalnya ke rumah sakit atau kesehatan, pendidikan ya, tanggung jawab atas kesehatan, pendidikan dan sampai kesejahteraan sampai dia dewasa. Gitu. Tapi kalau Blackpink itu bukan masuk kebutuhan pokok ya. Artinya kalau misalnya dia nggak nonton konser Blackpink pun tetap bisa makan, tetap bisa sekolah, tetap bisa punya rumah, punya tempat tinggal, punya atap yang nyaman seperti itu. Oke, tadi kalian menyinggung soal nafkah. Menurut kalian berarti apakah tepat gitu Ruben langsung memberikan nafkahnya saat ini dengan karena tidak Mendapatkan haknya dari untuk bertemu dengan anak-anak. Dikembalikan lagi karena kan trigger dari dia nggak bisa ketemu anak, akhirnya dia menggugat hak asuh anak. Jadi biarkanlah proses hukum ya yang berjalan, karena apa? Ini sudah masuk ke ranah hukum perdata yang mana gugatan hak asuh anak sudah rilis, sudah ada rilis pengadilannya gitu. Jadi menurut saya ya kita doakanlah yang terbaik untuk mereka berdua gitu dan anak-anaknya, bagaimana nanti penyelesaiannya, karena nggak ada masalah yang sesulit apapun tanpa ada solusi, pasti ada solusinya, cuma tinggal dari kitanya egonya mau nggak menyelesaikan, duduk bareng dengan orang yang sudah pernah menyakiti kita misalnya atau dendam dengan kita. Nah itu yang susah gitu dari seorang diri manusia itu kadang-kadang. Sebenarnya masalahnya simpel, cuma tinggal bagaimana kamu maunya bagaimana, aku maunya bagaimana, terus jalan tengahnya bagaimana. Oke, Kak, dari sisi seorang ibu maupun dari seorang istri gitu ya, melihat persoalan ini kan juga akhirnya menjadi konsumsi publik ya gitu. Apakah di dalam kondisi yang sedang panas kayak gini tuh orang-orang sekitar itu juga mempengaruhi apa yang menjadi sikap seseorang yang saat ini sedang bermasalah? Gimana tadi, apa yang mempengaruhi? Apakah orang-orang di sekitar di sekeliling si Orang dekat, si S dengan CR ini juga mempengaruhi cara pikir, cara bersikap yang keluar di depan publik. ya. Sedikit banyak pasti mempengaruhi, karena kan kalau kita misalnya gimana sih menurut ini, udah gini aja, pasti nggak murni dari apa yang kita mau. Jadi mendingan seseorang ya duduk yang benar-benar yang dia yang berperkara aja gitu, dari tidak melibatkan pihak-pihak yang tidak ada legal standingnya. Kalau misalnya dalam hukum itu kan, maksudnya dia tidak ada masuk. Kalau kuasa hukum kan masih ada legal standingnya ya. Yang tidak ada legal standingnya lah orang-orang yang hanya nimbrung, hanya memberi saran, menurut saya itu tidak bijak. Duduk bareng aja dengan orang-orang yang memang prinsipal gitu ya. Prinsipal tuh ya orang penggugat dengan tergugat dan kuasa hukum, udah cukup sampai situ. Seperti itu. Kalau ini di tengah mereka tengah memperebutkan hak asuh anak, tapi kan mereka akan saling membuka aib. Nah itu biasanya nanti akan dijadikan bahan untuk di persidangan nggak sih menurut karya itu? Ya tadi aku Timbangan lah, udah gitu. tadi kan aku udah bilang di jejak digital gitu kan. Karena apa? Netizen mengungkapkan seperti itu bukan netizen tanpa ungkapan, karena netizen melihat jejak digital kan, dari runtutan awal mulanya itu kan jadi kumpulan akumulasi itu akan bisa banget jadi bahan pembuktian gitu ya. Jadi silakan aja banyak-banyakan bukti gitu bukti mana yang paling kuat, bukti mana yang paling banyak, bukti mana yang paling valid. Makanya kalau menurut saya pihak wanita kalau memang punya bukti yang valid tentang perselingkuhan, langsung aja bikin laporan polisi kalau memang itu dugaan perselingkuhan ya gitu kan. Karena itu memang kan itu pelanggaran ya dalam sebuah rumah tangga. Kalau udah ada dugaan perselingkuhan itu nggak boleh gitu kan, perzinahan, perselingkuhan, udah ada undang-undangnya gitu. Jadi ya kalau memang selama itu benar ya lakukan bagaimana seharusnya secara hukum gitu, daripada kita berbicara tanpa melakukan langkah-langkah hukum. Menurut saya kurang bijak, kurang tepat, karena itu harus dipertanggungjawabkan. Oke?